berbahagia. Perkenalkan, nama saya Melva Binjori, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini, saya akan melakukan praobservasi dengan rekan sejawat saya sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang Bu Rana. Selamat siang juga Ibu yang tercantik di sekolah SMK Negeri 1 Pagaran. Saya senang sekali ya Bu ya. Terima kasih buat pujiannya. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Puji Tuhan, sehat. Syukurlah Bu ya. Nah, pada saat ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu ya. Kita akan melakukan praobservasi sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran dalam kelas. Tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, dan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kita, begitu ya Bu ya. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat pembelajaran ini? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Sekarang pada saat ini kami akan memasuki materi tentang trigonometri. Trigonometri ini terdiri dari beberapa sub. Yang pertama itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tujuan yang saya akan lakukan pada materi ini yang pertama, peserta didik mampu memecahkan masalah yang ada hubungannya dengan di segitiga siku-siku dengan tepat. Baru tujuan yang kedua itu nanti peserta didik mampu menggunakan konsep perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah yang kontekstual. Itu tujuan yang saya angkat dalam proses pembelajaran. Oh, berarti tujuan pembelajarannya ada dua ya Bu ya. Yaitu tadi peserta didik mampu memecahkan masalah yang ada hubungannya dengan trigonometri ya dengan tepat. Dan juga peserta didik mampu mengungkapkan konsep ya yang berhubungan dengan trigonometri. Nah, sekarang bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai atau melakukan itu peserta didik ada tiga atau tiga aspek. Yang pertama itu aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini saya lihat ini waktu mengerjakan SKP di lembar kerja peserta didik. Dari situ saya nanti akan menilai pengetahuannya. Cuma kemampuan dia untuk mengenal soal yang saya berikan. Baru aspek yang kedua itu tentang keterampilan. Keterampilan ini saya lihat dari peserta didik itu waktu mempresentasikan hasilnya yang saya kasih di LKPD di lembar kerja peserta didik. Dari situlah bisa saya lihat bagaimana aktivitas dari siswa itu untuk mempresentasikan hasil yang mereka kerjakan. Itu aspek yang kedua. Baru yang aspek yang ketiga itu Ibu dari aspek sikapnya itu. Aspek sikap itu bisa saya lihat dari proses belajar itu dari yang pertama. Bagaimana dia dalam proses belajar itu dari awal. Bagaimana sikapnya, apakah sudah siap atau belum, apa masih di awal-awal pemikirannya, itu aspek yang saya lihat begitu. Oh, berarti untuk area pengembangannya Ibu menggunakan tiga aspek, yaitu tadi aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Berarti Ibu nanti ada persiapan lembar observasi ya? Oh, bisa. Baiklah. Nah, sekarang juga saya mau menanyakan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari nanti strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya. Coba dijelaskan Bu. Ya, Ibu. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah strategi pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan dengan model pembelajaran secara PBL, yaitu atau berbasis masalah. Kemudian setelah kita lakukan
modul belajar saya mengelompokkan setiap siswa secara heterogen, artinya kemampuan siswa itu berbeda-beda. Itu secara heterogen. Baru yang selanjutnya dengan kemampuan keterampilan dan juga keaktifannya dalam modul pembelajaran ini saya akan menggunakan metode diskusi juga, yaitu dengan tanya jawab, baru dengan menggunakan penugasan dan sebagainya. Begitu. Berarti nanti Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nanti Ibu menggunakan model pembelajaran PDL yang berbasis masalah dengan metode diskusi, tanya jawab dan juga diskusi. Nah sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan dipergunakan di dalam kelas pada saat melakukan proses pembelajaran? Ya, media yang saya lakukan itu sesuai dengan prasarana yang ada di sekolah kita sudah termasuk lengkap. Yang pertama itu laptop, Infocus, lembar KPD sudah saya gunakan itu, baru dengan menggunakan PowerPoint. Itulah media yang saya gunakan. Pas ketepatan juga sekolah keren dan kelas yang sekolah yang saya gunakan untuk kemajuan pendidikan. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga di les keberapa? Ini kecepatan pembelajaran trigonometri ini saya laksanakan itu hari Senin tanggal 18 jam 2 di kelas 11 2. Oh, baiklah Bu. Nah, untuk hari Senin di tanggal 18 dan di kelas 11 TKJ 1 pada les berapa tadi Bu? Les kedua. Saya nanti akan datang ke kelas Ibu ya Bu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Boleh. Dan saya juga akan melihat dan mencatat semua hal-hal yang telah terjadi dalam kelas tersebut. Nanti setelah itu Ibu melakukan observasi atau melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kita akan setelah itu kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Yaitu percakapan observasi pasca observasi itu nanti pada saat itu akan didampingi oleh pengajar praktis saya dari program pendidikan guru penggerak ya. Nah sampai di sini dulu pembicaraan kita ya Bu. Sebelum kita akhiri di sini kira-kira saya mau menanyakan apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini. Ya, yang saya dapatkan itu gambaran tentang media apa yang saya gunakan nantinya. Lalu yang kedua, rancangan pembelajarannya juga sudah saya persiapkan dari sekarang sampai mendetail bagaimanalah biar proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Iya Bu, itulah kita mengadakan percakapan hari ini supaya Ibu mempersiapkan semua RPP-nya. Nanti pada saat saya supervisi dalam kelas semua berjalan dengan baik. Baiklah Bu, sampai di sini dulu perbincangan kita. Terima kasih buat waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada hari ini dalam kegiatan percakapan pra observasi ini. Nanti kita bertemu kembali di kegiatan pasca observasi ya Bu ya, setelah Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas pada hari yang sudah kita tentukan tadi. Semoga kita sehat-sehat selalu dalam melaksanakan tugas-tugas kita ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Demikianlah percakapan kami hari ini. Sampai bertemu kembali di observasi di kelas dan juga di pasca observasi di hari berikutnya. Salam dan bahagia. Horas. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, puji Tuhan lah. Tadi sehat-sehat semua kan? Ya, Bu. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita duduk
berdoa bila pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba yang sukarela siapa bisa memimpin doa, silakan. Sebelum kita mulai belajar kita baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bu Ariati yang telah sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir nak? Adik-adik semua kan? Terima kasih atas kehadirannya, itu yang Ibu minta. Baik, minggu yang lewat Ibu udah ngomong sama kalian bahwa pada pagi hari ini kita melakukan apa? Bercoba? Percobaan apa? Mengukur tinggi suatu benda dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Sebelum kita melakukan percobaan ini, Ibu minta dulu. Masih ingat kalian ya? Pada pembelajaran yang minggu lewat? Apa itu? Saya nggak tahu. Orang bisa? Coba siapa lah yang yakin pasti yang tahu tuh. Apa itu? Iya. Ada yang tahu. Saya nggak ada yang menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Oke, kalau begitu saya lihat, saya tahu bagaimana yang siapa yang tahu menyebutkannya itu? Silakan Maria, coba. Ini itu apa itu? Ya, kalau desa? Ya. Sami? Iya, berarti masih orang tepuk tangan dulu ya. Materi kita pada saat ini yang melakukan percobaan, Ibu minta sama kalian tolong perhatikan bagus-bagus ini. Karena apa? Bukan asal materi aja. Contoh, materi ini bermanfaat mengukur yang benar yang kita lakukan, mengukur bidang listrik, mengukur proyek. Makanya Ibu minta coba perhatikan bagus-bagus yang Ibu ajarkan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita melakukan itu, lihat tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya ini ya. Coba perhatikan ini. Tujuan kita melakukan percobaan itu yang pertama, peserta didik mampu mengukur suatu tinggi benda menggunakan kilometer dengan menerapkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku secara teliti. Tujuan yang kedua itu menyelesaikan permasalahan konseptual yang artinya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Berarti ini harus kita tuntaskan tujuannya, harus tahu tujuannya. Paham? Coba perhatikan dulu video pembelajaran yang dikasih pada pagi hari ini biar ada acuan maupun motivasi bagi kalian. Perhatikan ini. Penerapan trigonometri. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah alat sederhana sulit operasi antara garis datar dan sebuah garis yang membuat sebuah titik pada garis datar tersebut dengan berbicara untuk sebuah objek. Kita diajar menggunakan tinggi orang yang bernama kita perlu dari kaki kekuatannya dan jarak dan kaki orang yang tersebut berbeda. Selain itu kelihatan dan apa yang didapatkan di dalam kolam titik pertama termasuk adanya data pengamatan yang dapat dilihat di deskripsi video ini. Oke, seperti ini. Belajar apa jarak itu adalah jarak depan dari sudut apanya dan B berasal dari sudut apanya sehingga tangan apa adalah B, maka itu adalah B garis ini itu tinggi umumnya H itu adalah berapa X. Oke, kalau seperti ini dengan kita lakukan di X. Kalau kita dapat mengambil yang sudah disediakan kalau diskusi video ini baru kita terlebih dahulu dari hasilnya. Oke, itulah yang tadi. Sesuai dengan tujuan yang tadi yang saya tampilkan video tadi, yaitu dengan menggunakan kilometer. Kalian harus mampu mengukur suatu tinggi benda dengan menggunakan kilometer. Ketepatan alat kilometernya ini tidak ada yang zen. Makanya kalian cuma tinggal memakainya aja. Makanya tolong pakai itu menggunakan kilometer ini dengan bagus-bagus. Pernahkah kalian melihat pohon yang tinggi? Pernah melihat menara? Pernah melihat toilet yang tinggi? Bisa Ibu kita ukur? Dengan cara apa? Remaja.
membagi empat kelompok. Karena hari ini kita melakukan percobaan di sini. Saya buat LKPD. Melalui LKPD itu nanti bisa tahu apa yang terjadi. Ada di situ petunjuknya. Contoh, kita sekarang mengukur, saya buat di LKPD ini mengukur tinggi tembok yang ada di apa di ruanganmu itu. Mengukur tinggi temboknya. Bisa kita lakukan. Sekarang coba dulu perhatikan bagus-bagus isi LKPD-nya. Baca dengan cermat. Apa yang kurang kau mengerti, tanyakan sama ibu. Biar apapun yang kita lakukan untuk melakukan percobaan bisa dapat tuntas sesuai dengan tujuannya tadi, yaitu peserta didik mampu mengukur satu benda dengan menggunakan alat manometer. Ini kan di dalam LKPD itu kan ada dua, jarak pengamat ke tembok, baru tinggi pengamat. Nah sekarang kita sepakati aja untuk tinggi pengamat dari setiap kelompok kita buat dulu tinggi pengamat yang tinggi dengan yang pendek. Paham ya kan? Baru cara pengamat ke tembok kita buat dulu caranya bersama-sama, yaitu antara 4 meter dengan 3 meter. Bisa dipahami? Bisa. Tapi sudah apa jaraknya? Sesuai dengan petunjuk video tadi, kau bisa menggunakan alat daripada kilometer. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sekarang melakukan percobaan. Yang mana dari kelompok 1 ini mengukur tembok yang ini, yang di depan ibu. Baru kelompok 2 mengukur tembok yang ini. Kelompok 3 itu mengukur daripada tiang bendera. Kelompok 4 itu mengukur daripada tiang listrik. Oke, dan sekarang kerjakan.
kami akan berdasarkan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mas Imran sebagai moderator dan kawan saya. Sebelum kami menyajikan hasil diskusi kami, saya akan tampilkan video dulu. Yang dari hasil video kami serahkan ke Jadi. Ya. Di sini kan di kelompok kami mengukur tiang listrik menggunakan kilometer. Ya, objek yang kami ukur adalah tiang listrik. Yang pertama yang saya gunakan adalah nama pengamat, yaitu saya sendiri Gusti Surawati dan pengamat kedua Johan dengan tinggi. Kita langsung saja ke hasilnya. Diketahui tinggi pengamat sama dengan 1,39 meter. 2 jarak objek 3 meter. Jarak objeknya maksudnya jarak objek antara pengamat dengan objek yang nyaman. Yang ketiga adalah sudut alfa yang dihasilkan melalui pengamatan atau pengukuran, yaitu 150 derajat. Itu masih letaknya belum dikurangkan dalam 90 derajat. Yang keempat adalah objeknya, yaitu tiang listrik. Yang ditanya adalah mengukur tinggi objek atau tinggi tiang listrik. Cara penyelesaian atau alternatif penyelesaian tan alfa sama dengan desa atau depan samping. Dari hasilnya yaitu 150 derajat dikurang 90 derajat sama dengan 63 derajat. Berarti tanggal 63 derajat sama dengan X per 3, di mana 3 adalah jarak objek, jarak pengamat dengan objek yang nyaman. Tanggal 63 derajat berdasarkan hasil yang kami dapatkan yaitu 1,9626 sama dengan X per 3. Dengan X sama dengan 1,9626 dikali 3, hasilnya 5,8878. Itu adalah hasil X. Kita perlu menghitung tinggi pengamat dengan X-nya. Di sini simbol T yaitu tinggi objek yang akan kita ukur atau yang diamati. T sama dengan X tambah tinggi pengamat. Dengan X sama dengan tadi 5,8878 ditambah 1,39 meter. Hasilnya 7 meter 7,2778. Terus sekarang meter atau sentimeter? Iya. Oke, untuk pengamat yang kedua bagaimana? Untuk yang pengamat kedua, diketahui tinggi pengamat sama dengan 1,51 meter. Kedua, jarak objeknya 4 meter. 3, sudut alfanya 147 derajat. Keempat, objeknya tiang listrik sama dengan pengamat pertama. Yang ditanya tinggi objek atau tiang listrik. Iya. Nanti penyelesaian tan alfa sama dengan desa atau depan samping. Tanya 57 sama dengan tanya 57 hasilnya itu tanya 57 itu hasilnya dari 147 derajat dibuat 90 derajat sama dengan X per 4. Tanya 57 sama dengan 1,5398 sama dengan X per 4. X sama dengan 1,5398 dikali 4. Iya. Dengan hasil X sama dengan 6,1592. Kita perlu menjumlahkan tinggi pengamat dengan hasil X yang kita dapatkan. Maka T sama dengan X ditambah tinggi pengamat sama dengan X 6,1592 tambah tinggi pengamat 1,51 meter dengan hasil 7,6692. Sekian yang dapat saya paparkan kepada teman-teman. Saya kembali kepada Bapak. Sekian yang sudah saya jadikan penyanyi yang bisa kami presentasikan. Sekian dan terima kasih. Seluruh promosi Christine, ada pertanyaan dari kami sajikan oleh kelompok tersebut. Ada pertanyaan? Nah, kenapa beda? Hasil apa? Hasil akhir yang ini sebenarnya dengan yang bis. Sekarang jelaskan. Berarti apa ada bedanya? Hasil akhirnya kan 7 meter, yang masih di 2 meter. Kalau di sana juga 7 meter, 277 Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Yati. Dari hasil yang kami dapatkan juga kami juga bingung. Kenapa kami
mengamati atau mengukur objek yang sama, tetapi mengapa hasilnya berbeda. Lalu saya berpikir mungkin pengaruh dengan cara pengamat atau pengaruh dengan cara pengamat atau mungkin salah menggunakan video metode. Oke. Oke, kita bakal tepuk tangan dulu untuk Bapak. Selamat pagi. Di sini kami akan menyaksikan dan menunjukkan untuk ini sikap singkat kami sendiri. Nama saya Rita Sarapara. Saya saya dari Surabaya. Baik, terima kasih telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan
dan diketahui jarak objek dan pengamat adalah 3 meter. Maka supaya kita mengetahui tinggi objek atau tiap bendera, kita menggunakan alat tangan, yaitu tangan alfa, di mana tangan alfa sama dengan X per Y atau depan bersamping. Di sini diketahui tangan alfanya adalah 60 derajat. Maka tangan 60 derajat sama dengan X per 3. Dari mana 3 ini? Yaitu jarak objek dari pengamat. Maka X sama dengan 1,73 dikali 3. X sama dengan 5,19 meter. Kemudian langkah kedua kita mencari tiga objek, di mana tiga objek kita temukan dari hasil X digambar tinggi pengamat. Maka tiga objek sama dengan hasil X digambar tinggi pengamat, yaitu 5,19 digambar 1,5. Maka hasil objek sebenarnya adalah 6,69 meter. Kemudian tinggi pengamat kedua, diketahui tinggi pengamat kedua yaitu 1,28 meter. Dan tinggi dan sudut elevasi ini adalah 55 derajat. Dari mana 55 derajat ini kan? Yaitu sudut elevasi 145 kurang 90 derajat. Dan diketahui jarak objek dari pengamat yaitu 4 meter. Maka kita akan mencari tinggi objek atau tiang bendera. Langkah pertama untuk mengetahui tinggi objek atau bendera, kita menggunakan rumus tangan alfa dengan rumus depan bersamping yaitu X per Y. Diketahui tangan 60 yaitu tangan 55 derajat. Maka tangan 55 derajat sama dengan X 4 meter. Maka X sama dengan 1,42 dikali 4. Maka hasil dari X sama dengan 5,68 meter. Maka apabila kita mencari tinggi objek bendera, tinggi objeknya yaitu karena X ditambah tinggi pengamat. Hasil X yaitu 5,68 ditambah tinggi pengamat yaitu 1,68. Maka dihasilkan tinggi objek sebenarnya bendera adalah 6,96 meter. Jika hasil pengamatan pertama dan hasil pengamatan kedua berbeda hasilnya, mungkin itu berpengaruh dari jarak ataupun tinggi dari pengamat. Selanjutnya kami kembalikan kepada operator. Baik, terima kasih kami. Apakah ada saran, kritik atau pertanyaan dari kalian? Kami persilakan. Dah, ada lagi? Dah? Dah, ada lagi? Ada dulu apa? Ada lagi? Oke. Oke, buat dulu tepuk tangan dulu. Baik. Nah, terima kasih buat anak didik yang sudah melakukan presentasi pada pagi hari ini. Itulah. Sekian dan terima kasih. Sebelum mengakhiri upacara kita pada pagi hari ini, kita baiknya tutup dengan doa. Siapa bisa menutup dengan doa? Silakan. Sebelum kita menutup pelajaran kita, baiknya kita berdoa karena kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus karena berkat pertolongan-Mu dan berkat kasih Tuhan kami sampai di ujung pembelajaran kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari sepanjang ini Tuhan, kiranya masuk dalam pikiran kami yang menjadikan tempat sukses di masa depan bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, hanya di dalam serahkan di dalam tangan-Mu, hanya di dalam Yesus Kristus yang berada di sekolah ya. Amin. Oke. Sekian dan terima kasih. Semoga biar sehat-sehat semua.